Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Hari ini seperti biasa kita kembali ingin mengomentari satu buah video yang sangat penting untuk kita ketahui semuanya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk para sahabat-sahabatku yang di luar sana yang saat ini sedang berjuang mengais rezeki, dan saya berharap Anda semuanya diberikan kemudahan. Baik teman-teman, sebelum saya atau sebelum kita membahas tentang satu buah video ini, saya ingin sedikit memberikan motivasi kepada semua saudara-saudaraku yang sedang menjalankan aktivitasnya di luar sana. Tapi sebelum itu, saksikan dulu yang berikut ini. Teman-teman, tidak peduli betapa baiknya kamu terhadap seseorang saat ini. Tidak peduli seberapa berbakatnya kita sekarang ini. Tidak peduli seberapa hebatnya kita berjuang untuk meraih impian kita. Terkadang kita semua harus melewati jalan yang terjal dalam hidup ini. Ada kalanya itu semua terjadi di luar kendali kita. Hidup ini terus mengalir dan bahkan mengalir begitu saja tanpa bisa kita kendalikan. Kadang mentalmu patah, emosimu rusak, dan fisikmu mulai lemah. Tanpa sadar, mentalmu mulai patah. Tanpa sadar, hatimu mulai hancur. Tanpa sadar, semangatmu menjadi hilang. Semua itu meninggalkan trauma yang cukup mendalam dalam hidupmu. Tapi kawan, dengarkan ini. Dari kejatuhan ini selalu ada bekas yang tertinggal. Dan bekas itu bisa menjadi sebuah kemenangan. Itu. Baik. Kita langsung saja sedikit memberikan komentar dari satu video yang menurut saya adalah video yang begitu sangat sering kita hadapi di sepanjang aktivitas kita, terutama sahabat-sahabatku yang berprofesi sebagai taksi online begitu. Pada dasarnya kejadian-kejadian yang terjadi di taksi online ini selalu berulang di itu saja ya kawan-kawan. Selalu berulang di hal yang sama, meskipun mungkin tempat dan situasinya berbeda gitu. Tetapi pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa yang terjadi persoalan antara customer dan driver itu ya itu saja sih. Gitu saja. Seperti yang terjadi di video ini, saya memberi judul video ini. Oh ya, saya ingin katakan bahwa video ini saya ambil dari channelnya Bang Wandi Kustiadi. Saya juga sudah meminta izin untuk mereaksi video beliau, dan saya juga diizinkan begitu. Dan video ini adalah video di mana beliau ini berdebat dengan calon penumpang, yang mana calon penumpang ini dianggap
tidak terlalu respect dengan apa yang dia lakukan. Ada dua videonya, ada dua kejadian dan kejadiannya beruntun gitu. Satu yang pertama disuruh bawa barang gitu, tapi ketika sampai di lokasi yang bersangkutan dihubungi tidak bisa, sulit sekali dihubungi dan lain sebagainya. Tapi Bang Wandi ini menurut saya adalah pria yang baik. Selalu dia memperlihatkan kerendahan hati, meskipun raut wajah tidak bisa dibohongi kawannya. Ada rasa jengkel, ada rasa amarah di situ, dan itu wajarlah. Kita sebagai seorang manusia biasa cenderung berperilaku kesal ketika kita menghadapi situasi yang sulit kita terima secara akal menurut kita. Lalu video yang kedua adalah video yang dia menganggap bahwa ini adalah seseorang yang juga menurut dia, seperti teman-teman mungkin katakan bahwa penumpang ini sangat tidak menghargai begitu, atau apalah diksi apa yang saya gunakan. Tapi saya tidak menggunakan diksi itu. Saya beri judul video ini debat penumpang dan driver yang berakhir melukai begitu. Tapi ingat bahwa apakah ini terluka secara fisik atau terluka secara mental, patut Anda ikuti video ini, jangan di skip, karena nanti Anda bisa salah mempersepsikan dari thumbnail yang saya bikin ini. Baik teman-teman, kita langsung lihat videonya. Ini gue dapat order ya, tapi barang nggak apa-apa lah ya, barang juga sikat aja udah. Let's go, barang juga nggak apa-apa. Ini orderannya ke mana nih? Bintaro, klaster Ubud. Dari Karangtengah ke Bintaro, klaster Ubud. Tarifnya 36.000. Ini sih dekat Alam Sutra ya. Yaudah yuk jemput. Ini jemputnya 3 kilo lebih. Ini masih lumayan Bang Wandi. Saya sama sekali tidak menyukai kalau order seperti ini ya teman-teman. Ini jemputnya jauh-jauh. Sangat menyulitkan, dan terus terang saja saya tidak menyukainya. Ini gue udah sampai ya ke lokasi pick up-nya, tapi di mana ya? Ini jalannya buntu ya. Coba telepon dulu dah. Wow, jemputnya 3 kilo teman-teman. Apa gua salah ya? Orangnya nggak tahu di mana lagi ya. Nggak diangkat sama orangnya ya. Di mana ya Pak ini? Saya gokar Pak. Ini saya mau ngambil barang, di mana ya Pak? Barangnya. Halo? Halo Pak. Ini orang angkat telepon aja. Sepertinya sudah mulai kesal beliaunya. Anda lihat, angkat teleponnya aja susah. Gue udah jauh-jauh nyampe sini. Hampir 4 kilo ke sini. Kagak diangkat-angkat dong. Halo Pak. Pak, halo. Halo. Ya. Pak, ini saya udah sampai, ini saya gokar. Ngambil barangnya di mana ya, Pak? Sampai di mana? Ngambil barang ini Bapak. Sampai di mana? Sampainya di mana, Pak? Saya di depan, Pak. Di depan jalan raya, di mana ya, Pak? Diteleponin susah banget dari tadi, diteleponin nggak diangkat-angkat, udah dari tadi juga ah. Udah jalanan sempit. Maksudnya kalau motor cancel aja deh. Ya udah cancel aja. Lu susah kok nyarinya.
Dasar udah masuk gang sempit, cancel aja udah, matiin ah gosennya gue matiin aja dah. Hemat kemana nih? Meruya. Ini gue dapat orderan lagi ya. Dari mana nih? Karangtengah ke Meruya, Kembangan. Tarifnya tuh sekitar 15.000. Nih. Dikira dia gosen gampang kali nyari orang yang mau bawa barang. Bawa sono. Pakai motor do barang gede. Mana ada yang mau, kocak. Masalahnya gini loh, kita ngambil barang, itu jalanan macet, susah, masuk ke gangnya kecil, diteleponin susah orangnya, ngangkat telepon aja udah susah itu orang. Biar jelas kan gua telepon, biar jelas Ini gitu. masih lumayan, susah Bang Wandi. banget Saya sama sekali tidak ya, apa susahnya sih menyukai diangkat? kalau order-order Gimana seperti posisinya? ini ya Ini teman-teman. kagak Ini dong, orang gua di pinggir jalan sangat menyulitkan udah dan kesusahan. Tadi ke gang dulu, terus dari terang saja gang saya gua tidak mundur menyukainya. jauh ke belakang. Nyampe situ kagak diangkat-angkat, di telepon kagak diangkat-angkat. Berapa kali nelpon itu gua. Oke, jadi kalau kita lihat kronologisnya, beliaunya 4 kilo hanya menjemput barang begitu untuk diantar ke satu tempat ke tempat yang lain. Saya pikir kejadian ini atau fenomena seperti ini itu sering sekali terjadi teman-teman ya. Mungkin juga teman-teman sering mengalami hal yang seperti ini. Menjemput jaraknya sudah cukup jauh, lalu kemudian jalannya sempit, sulit dilewati oleh mobil begitu, dan pada saat kita menghubungi si customer itu susah sekali dihubungi. Tapi yang terjadi kejadiannya ini adalah ketika si Bang Wandinya menghubungi, justru si penumpangnya ngegas teman-temannya. Dia ngegas dan ujung-ujungnya dia meminta untuk meng-cancel. Ya udah cancel aja. Begitu mudahnya sebetulnya dia mau mengatakan seperti itu. Kalau misalnya dia adalah penumpang yang baik dan customer yang baik dan sadar diri bahwa kalau misalnya di luar sana Anda diperlakukan sebagai raja dalam tanda kutip seperti itu, mestinya Anda harus menjadi raja yang baik dong. Raja yang baik, raja yang bijak, tidak emosional dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya predikat itu kita lekatkan kepada pundak Anda, tapi kemudian Anda tidak begitu bijak, tidak begitu berperilaku sebagai raja itu tadi, maka orang-orang yang ada di sekeliling Anda tentu tidak begitu bisa menghargai Anda. Dan seperti halnya Mas Wandi saat itu begitu. Jadi Anda justru tidak berpikir bahwa dia begitu sangat jauh dan berusaha untuk sampai lokasi, tapi Anda ditelepon juga susah seperti itu. Dan tadi saya yakin karena videonya diputus begitu, saya yakin pada saat diputus itu Mas Wandi tidak mengambil angle itu teman-teman. Bagaimana berapa lama dia menghubungi lalu kemudian diangkat. Jadi itu yang kemudian membuat Bang Wandi begitu kesal, tapi saya menganggap bahwa dia masih sopan dalam mengucapkan kalimat-kalimatnya, meskipun secara garis muka itu sangat memperlakukan begitu sangat tidak menyukai situasi itu, tapi hasilnya ya seperti itu. Baik, siapapun Anda dan apapun background Anda, status sosial Anda, saya berharap jika Anda melihat video ini, Anda selanjutnya bisa sedikit merubah cara berkomunikasi Anda
cara Anda memperlakukan orang yang ingin bekerja sama dengan Anda. Di mana Anda suka atau tidak suka, pasti juga akan membutuhkan seorang driver untuk menyelesaikan secara tuntas pekerjaan Anda, siapapun drivernya, begitu. Baik, teman-teman, kejadian yang kedua hampir mirip, dan ini juga terjadi di saat yang sama, secara beruntun terjadi dengan Bang Wandi ini. Mari kita lihat videonya, teman-teman, seperti apa. Dan saya berharap ketika Anda melihat video ini, saya berharap Anda memberikan komentar apakah Anda pernah mengalami hal yang sama atau tidak. Tapi saya meyakini bahwa ketika Anda bekerja di sektor ini, maka Anda tidak akan pernah luput dari persoalan seperti ini. Tinggal bagaimana, apakah Anda bisa menyikapinya dengan baik atau tidak sama sekali. Silahkan kita lihat videonya. Ini udah sampai ke lokasi pick up-nya nih. Mana ya? Mau ngensel kagak bisa ya? Tuh. Ngensel pilihannya nggak ada, cuma ini doang. Jadi gimana nih? Orangnya nggak ada. Depan sini nggak ada juga. Tadi gue ke depan sini nih. Depan sini gue sengaja parkir di sini biar nggak ngalangin orang. Kalau pas persis di sini ngalangin orang. Udah pakai gokar miskin, miskin. Gokar hemat. Ini udah pakai gokar hemat, orangnya nggak ada. Cakep dah. Yalah, gue tinggalin aja lah. Gue dari tadi di sana ya, orangnya nggak nongol. Giliran gue udah jalan, tuh gue udah jalan ke sini gitu, baru dia ngechat. Makanya kalau pesan udah siap, tungguin di lokasi. Halo. Jadi teman-teman, saya menganggap bahwa Bang Wandi ini adalah seorang driver yang luar biasa. Karena gosen pun dihajar, order hemat pun dihajar pula dia kan. Meskipun sebetulnya order hemat itu kadang-kadang saya kurang setuju ya dengan aturannya, tapi hanya sebatas kurang setuju ya. Saya tidak memberikan protes-protes itu saja, wajar kan kalau misalnya tidak setuju gitu kan. Tapi saya tidak terlalu memprotes secara spontan, secara berlebihan gitu. Silakan saja gitu kan. Karena Anda masih memberikan kesempatan pada customer untuk tidak mengambilnya. Jadi ada opsi, meskipun kadang-kadang opsi yang Anda berikan itu kadang-kadang memaksa. Ingat bahwa ketika Anda sebagai aplikator memberikan opsi kepada customer untuk meng-off-kan atau memberikan pilihan mereka untuk tidak mengaktifkan gokar hematnya. Saat tertentu Anda mengaktifkan secara sembunyi-sembunyi. Saya mengatakan itu Anda mengaktifkan secara sembunyi-sembunyi. Kita tidak tahu tiba-tiba order hematnya masuk begitu kan. Apa mau dikata kalau sudah masuk seperti itu gitu kan. Ya pilihannya adalah ya kita menolak. Kita tidak mau untuk mengantar itu karena dia menggunakan gokar miskin. Kalau meminjam kata si Bang Wandi ini gitu kan ya. Gokar miskin artinya bukan orang yang miskin, tetapi konsep yang diberlakukan oleh gokar itu dengan kehadiran gokar hemat itu ya adalah gokar yang dianggap gokar miskin gitu. Konsepnya tapi bukan orangnya. Itu teman-teman. Jadi sama sekali kita tidak pernah saya pribadi juga tidak pernah kemudian mempersoalkan status sosial gitu kan ya. Secara personal kita tidak mau mengomentari pribadi orang atau apalagi status sosialnya, bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah gokar miskin adalah konsep yang diterapkan oleh gokar terhadap policy atau kebijakannya ini ya cenderung seperti itu. Dengan kata lain begitu kan ya. Bukan orangnya di sini. Sekali lagi. Jadi
Bang Wandi ini luar biasa karena mau gokar hemat, mau gokar mau gosen gitu. Saya pribadi sama sekali tidak pernah menggunakan layanan itu. Ribet teman-teman ya, ribet. Belum nanti ya tadi itu kalau kita udah nyampe di lokasi ya jemputnya juga susah seperti itu. Kadang kita telepon juga susah, tempatnya ngambilnya, barangnya juga kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Ketika sampai di lokasi gitu kan, kita tidak bisa menyerahkan barang ini. Beda dengan layanan penumpang. Sampai di lokasi penumpangnya turun, selesai. Tapi kalau barang tidak sampai di tangan si pemiliknya, misalnya seperti itu, kita tidak bisa berlalu dari tempat itu. Makanya saya kurang suka itu. Meskipun saya tidak bisa mengkritik atau menyarankan untuk memberhentikan itu, silakan saja, itu sah-sah saja. Halo, di mana ya Pak? Tadi saya di sana Pak, nungguin lama kagak ada orang, saya chat gak dibalas. Jadi saya tinggal aja Pak. Saya nungguin di sana tadi lama Pak. Oh Pak? Kenapa? Udah cancel aja Pak. Ya udah nunggu 2 menit dulu Pak, soalnya itu yang cancelnya harus nunggu 2 menit. Saya tadi udah nyampe sana, nunggu 2 menit Pak, soalnya tadi saya udah sampai sana, udah saya geser. Nunggu 2 menit dulu baru bisa cancel Pak. Iya, saya ngechat Pak, ngechat dari tadi juga nggak dibales. Dia tinggi. Saya udah nyampe ini Pak, Karangtengah, nyampe ini arah Greenland. Ya udah tunggu aja Pak. Saya tadi dari sana, Bapak kagak ada, udah jauh-jauh. Ya kok kita yang salah? Ya Bapak kalau udah pesan, tungguin di situ. Saya di situ udah dari tadi, saya jauh-jauh ke situ. Saya tadi buka pintu. Saya nungguin dari sana, kan saya jauh-jauh ke sana Pak, nyamperin. Harus balik lagi. Nunggu beberapa detik lagi nih. Oh, di cancel kan? Bodoh amat gua. Kebiasaan orang kayak gitu tuh, kasih pelajaran sekali-kali. Orang udah jauh-jauh jemput ke sana. Oke, jadi video yang kedua juga sama seperti itu. Anda sudah melihat kedua videonya, teman-teman semuanya. Apa yang bisa Anda simpulkan dari dua video ini? Jadi, kalau kemudian saya memberikan judul seorang driver dan seorang customer bersih tegang, lalu melukai mereka masing-masing, apa yang bisa Anda simpulkan dari judul itu? Kalau menurut saya, ya bukan melukai secara fisik teman-teman ya, harus dipahami itu. Tapi saya di sini menganggap bahwa ini sangat melukai perasaan kita sebagai driver yang saat itu sudah bersusah payah untuk datang ke lokasi, tapi Anda tidak respect dengan Anda memesan memesan taksi online begitu, memesan layanan taksi online, tapi tentu juga melukai Anda sebagai seorang customer karena Anda menganggap bahwa saya sudah memesan dengan baik, saya sudah berusaha untuk menunggu Anda dan saya juga buru-buru nih begitu, tapi ketika saya butuhkan Anda justru tidak datang ke lokasi. Bagaimana ini? Jadi dua-duanya terlukai, dua-duanya saling tidak mungkin masing-masing menganggap masing-masing sama sekali juga tidak menghormati satu sama lain begitu, tetapi berikan semuanya pendapat ini kepada para teman-teman yang ada di luar sana dan para sahabat-sahabatku seorang atau customer yang konon katanya dianggap sebagai raja. Silakan Anda komentari video ini, silakan Anda lihat video ini, siapa sebetulnya yang lebih berhak untuk bisa dikatakan bahwa aku lah yang benar. Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih Anda sudah memberikan komentar jika ada, dan
Saya berharap hari ini Anda bisa lebih baik dari hari kemarin, dan jangan takut berbeda, karena berbeda itu tidak salah. Terkadang orang yang hebat itu terlihat berbeda di mata orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.